Oke. Memang hari ini kita cuma ibadah sore karena kita tuh habis retret saudaraku ya. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu pagi tadi kita masih ada retret di Sentul. Dan memang di sana ya habis banyak nangis-nangisan, mungkin suasananya masih ke bawah sampai sekarang ya, puji Tuhan. Tapi biar hati yang hancur itu selalu dimiliki oleh kita semua. Dan kita masih masuk ke seri khotbah ekspor sisi dari Credo Rasuli. Dan saya ke bagian yang kedua, kemarin Pak Agem udah pembukaan dengan Aku Percaya. Kalau saudara belum nonton atau saudara belum lihat khotbahnya, saudara bisa saksikan di YouTube. Nah saya ini yang kedua, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, oke. Jadi di sini saya mau bawa saudara memahami siapa Allah yang kita sembah. Ya, karena terkadang kita udah terlalu lama kan jadi orang Kristen. Jadi kita udah terlalu biasa. Ya Allah, ya udah Allah yang kita sembah dia. Tapi kita gak benar-benar tahu, gak benar-benar realize who is he, siapa dia. Ya. Nah ayat yang saya ambil dari Keluaran 3 ayat 14. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Oke. Jadi firmannya, aku adalah aku. Wah, ini Allah kita nih. Ya. Dia bilang, aku adalah aku. Saya akan bagi khotbah saya menjadi 3 bagian. Yang pertama, dia adalah Alfa. Yang kedua, dia selalu ada. Yang ketiga, dia adalah Omega. Di sini kita bisa memahami sebesar apa Allah yang kita sembah. Nah, yang pertama, dia adalah Alfa. Eksistensinya bukan sebab dari apapun juga. Dari seluruh alam ini. Ya. Eksistensinya, dia adalah yang awal, absolut. Dia adalah awal yang absolut. Wow. Nah, kita, eksistensi setiap kita itu pasti ada penyebabnya. Dan bergantung pada sesuatu. Contohnya ya, saudara mau eksis jadi anak Jaksel, itu harus ada penyebabnya. Ya. Kalau saudara menjadi anak Jaksel, ketahuan banget kalau anak Jaksel yang karbitan. Ya. Kalau saudara baru jadi anak yang tinggal di Jaksel 1 tahun, pasti ketahuan. Tapi kalau kayak yang sebagian besar di sini nih ya, benar-benar anak Jaksel gitu ya, udah kelihatan dari cara ngomongnya, cara gaulnya, tuh benar-benar beda gitu. Karena kalian udah puluhan tahun di Jaksel. Dan itu ada penyebabnya. Eksistensinya kita, eksisnya kita, always ada penyebabnya. Gara-gara memang dari kecil kita udah punya rumah di Jaksel. Gaul sekolahnya di Jaksel, teman-teman di Jaksel. Dulu orang tua diurut-urut, oh dulu orang tua kerjanya memang di Jaksel. Udah gitu kakeknya, terus diurut lagi jauh, panjang banget, capek. Setiap kita itu selalu punya cerita urutan yang panjang banget sampai capek. Yang paling capek tuh kalau masuk ke acara keluarga besar. Ya saudara. Ini dia. Saudara, masih saudara. Jadi kakek kamu sama kakeknya dia, ini sama itu, sama ini, nggak kenal gitu ya. Pokoknya ada aja hubungan saudaranya yang bikin kita bingung gitu saudara ya. Dan itu terjadi di dalam hidup ya, terutama kalau orang Batak relate lah ya. Orang Manado relate itu. Kalau orang Manado itu ngana P ini, deng dia P ini, PP gitu ya saudara. Nggak nyambung gitu ya. Jadi artinya itu ya kan? Itu adalah sesuatu yang capek. Nah, tapi saudaraku, Allah yang kita sembah, itu dia tidak memiliki asal mula. Justru dialah penyebab utama dari segala sesuatu. Self-existence. Atau dalam bahasa yang lainnya, esitas. Dia penyebab dari segala sesuatu. Oh, Kak Glenn berarti kalau dosa juga dia penyebab. Bukan, dia menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang berdosa. Oh penderitaan dari dia juga dong? Bukan. Dia
menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa berdosa, makanya dosa melahirkan penderitaan. Tapi dia adalah penyebab awal utama dari segala sesuatu. Dia menciptakan iblis? Enggak. Dia menciptakan malaikat yang bernama Luciel. Baru jatuh karena kesombongan, jadilah iblis. Nah, dia adalah penyebab awal. Self-existent. Di sini aku nggak akan singgung tentang alam semesta dulu ya. Karena the next series itu tentang Khalik langit dan bumi. Ya, pencipta langit dan bumi. Jadi aku nggak bawa ke sana dulu. Nah, tapi ini ada hubungannya sama si Khalik langit dan bumi itu. Dia adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Ini yang pertama, dia tidak memiliki asal mula. Dia penyebab utama dari segala sesuatu. Ya. Baru yang kedua, dia tidak membutuhkan ciptaan untuk melengkapinya. Dia sempurna dan penuh dalam dirinya sendiri. Self-sufficiency. Apa artinya Kak Glenn? Banyak kan kita berpikir ya, oh Tuhan menciptakan manusia supaya dia disembah. Supaya ada yang menyembah dia. Enggak. Tuhan menciptakan manusia bukan supaya dia jadi lebih narsis, tidak. Dia udah cukup di antara Allah Tritunggal ini saling menikmati satu sama lain. Saling menghormati satu sama lain. Saling memuliakan satu sama lain. Dia gak butuh manusia. Dia gak butuh langit dan bumi ini. Dia gak butuh semuanya. Dalam dirinya sendiri dia sudah cukup. Itu Allah kita. Waktu dia menciptakan segala sesuatu itu karena dia mau membagikan kasihnya saja. Karena dia adalah Allah yang kasih. Sehingga dia menciptakan kita manusia. Jadi jangan pikir Allah butuh kita. Enggak sama sekali. Dia udah cukup banget, sempurna dan penuh di dalam dirinya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Segala sesuatu yang lain bergantung sepenuhnya kepada dia untuk keberadaannya. Dependence of creation. Saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba gravitasi berhenti. Pak, seluruh alam semesta ini runtuh guys. Atau tiba-tiba matahari berhenti bercahaya. Pras, seperti lagu-lagu cinta gitu ya. Sampai matahari terbit di utara gitu kan. Kapan matahari terbit di utara gitu ya. Seperti lagu-lagu cinta gitu ya. Jadi saudara bisa bayangkan kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, itu sepenuhnya tergantung kepada Allah. Ya. Jadi apakah kita bisa sombong? Ya kan? Dia Allah yang seperti itu. Dia Allah yang penuh dengan dirinya sendiri. Dia Allah awal dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu bergantung sepenuhnya terhadap dia. Ini keren banget guys. Ya. Sebenarnya kalau digabungin nama penciptaan langit dan bumi itu, wah keren banget. Semakin ilmu pengetahuan semakin berkembang, semakin relate sama firman Tuhan. Anehnya begitu. Semakin ilmu pengetahuan terus berkembang, firman Tuhan menjadi kebenaran. Kita masuk yang kedua. Selalu ada. Ya. Ayatnya di Matius 5 ayat 36. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Saya tahu ayat ini tidak lagi berdasar karena bleaching Korea gitu ya saudara ya. Atau L'Oreal atau Macariso dan lain-lain gitu ya. Tapi saudara sadarkah bahwa kita tuh gak berkuasa untuk numbuhin uban satupun. Wow. Dia Allah yang berdaulat atas sejarah manusia. Yang telah terjadi, sekarang, bahkan masa depan. Dia berdaulat atas hidup saudara. Dia yang nentuin saudara lahir dari suku apa, di mana, kapan, kehidupan remaja saudara seperti apa, kehidupan sekarang saudara seperti apa,
Dan masa depan dia juga berdaulat atas masa depan kita. Dia Allah yang seperti itu, guys. Dia Allah yang berdaulat atas pekerjaan-pekerjaan besar yang menentukan sejarah umat manusia. Dari semua kejadian sejarah umat manusia, Allah ada di situ. Dan Allah berdaulat atas hal itu. Hingga hal-hal yang terkecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayatnya di sini, Daniel 2 ayat 20-21. Dia mengubah saat dan waktu. Lihat nih, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jadi kalau saudara pinter, jangan keminteran saudara. Ya, kepintaran kita itu yang naruh tuh Tuhan. Bisa aja tiba-tiba saudara stroke langsung jadi orang bego gitu, bisa. Dia berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan raja aja dipecat sama dia. Dia juga yang ngangkat raja. Ayatnya ada. Bahkan hal yang terkecil nih. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Siapa yang bisa ngitung rambut di kepala saudara? Ayo. Gue cek di chat GPT ya. Ternyata rata-rata rambut di kepala kita tuh 100.000 sampai 120.000 helai. Guys, ini adalah pekerjaan yang gak penting banget. Ya, ngerti ya? Ada lagi satu pekerjaan yang gak penting. Itu lumayan loh gajinya, dia 10 juta sejam. Jadi saudara gantiin radio waktu mati. Tapi gak boleh berhenti. Itu kerjaan gak penting banget guys, ya kan? Ya. Jadi ini salah satu pekerjaan yang gak penting. Gak penting banget bener ya. Nah, karena lu bayangin ya, Elon Musk dia mungkin punya pegawai jutaan orang. Tapi gue yakin gak ada satupun yang khusus ngitungin rambutnya Elon Musk. Sekalipun dia bisa, mungkin ya, ada alatnya gitu. Tapi kalaupun bisa, buat apa? Ngerti gak? Sekalipun bisa, sekalipun dia mampu, buat apa ngitungin rambut? Tapi Tuhan melakukannya. Wah. Jadi kalau saja dia menghitung rambut saudara, masa dia gak perhatiin saudara? Masa saudara masih takut akan masa depanmu? Masa saudara masih ragu akan kebaikan Tuhan? Wow. Kenapa saudara? Ini pekerjaan yang gak penting banget aja dia lakukan loh buat kita. Dan dia lakukan setiap menit. Rontok satu dia tahu, oh sekarang di rambutnya Glenn ada 100.098, 198 helai gitu. Nanti tumbuh lagi, wah sekarang 100.099 helai. Rontok 4, 100.095 helai gitu. Dia hitung tiap menit. Terus saudara masih ragu. Ragu gak dapet jodoh. Ragu kerjaan gue gimana. Ragu saldo gue menipis. Hei, hal yang gak penting aja dia lakukan. Apalagi yang kayak gitu-gitu. Tapi saudara tahukah hal yang terpenting bagi Tuhan? Itu hatimu, bukan dompetmu. Hatimu yang terpenting bagi Tuhan. Dia concern 100% sama hati. Sampai dia bisa memenangkan hati kita dan kita hanya bisa mengatakan, engkau hal yang terindah Tuhan. Bukan uang, bukan wanita, bukan pengakuan, bukan penerimaan, bukan kuasa, bukan apapun juga, bukan popularitas, tapi engkau yang terindah. Tuhan concern sama hati kita. Makanya dia izinin bangkrut. Makanya dia izinin malu. Makanya dia izinin patah hati. Makanya dia izinin semuanya itu yang pahit-pahit terjadi dalam diri saudara. Sampai saudara benar-benar menyadari hanya Tuhanlah yang kau
butuh. Hanya Tuhanlah kebutuhan ultimat kita. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Yang ketiga, cepet nih gue khotbah. Gue memang kalau khotbah selalu cepet ya. Itu karena males lebih lama lagi nyiapinnya ya kan. Nah, dia adalah Omega. Dia adalah Omega. Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Langit bumi ini akan musnah. Dan kita akan masuk ke langit bumi yang baru. Di mana hanya ada sukacita di dalamnya. Semua tangisan kita akan dihapus. Semua penderitaanmu dan sakit penyakitmu akan hilang. Tubuhmu akan diberikan tubuh yang baru. Dan bahkan di akhir itu, on that day, dia tetap berkuasa. Wow. Kita menyembah Allah yang kayak gini loh guys. Yang awal, yang selalu ada, dan yang akhir. Dia terlalu besar untuk kita bisa konsep di dalam pikiran kita. Dia terlalu ajaib untuk kita bisa mengerti dan pahami. Makanya tadi lagu-lagunya keren banget. Ternyata lagu-lagu tua ternyata ada yang Injil banget. Kayak Bagi Dia tadi kan. Waktu itu dengar ini kayaknya dulu gue nyanyi lagu ini tapi gak kayak begini perasaannya gitu kan. Sekarang kok jadi gampang mewek banget nyanyiin lagu kayak gini. Dia Allah yang tetap berkuasa. Bahkan on that day, pada hari yang terakhir. Nah, tapi saudaraku, Allah yang Maha Kuasa, banyak orang yang tahu. Agama yang lain pun tahu akan hal itu. Ya. Di doa mereka mungkin Allahu Akbar. Banyak yang tahu. Tapi ini yang keren. Ini yang keren. Kita memanggilnya Bapa. Allah yang besar itu, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang awal dari segalanya. Dan Allah yang menentukan sejarah hidup manusia dari dulu sampai sekarang dan bahkan sampai masa depan. Dan Allah yang ada di akhir dari peradaban manusia, kita memanggil dia Bapa. Ini yang keren dari kalimat pertama Credo Rasuli. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudaraku, untuk bisa mengerti hal ini, Glenn harus buat ini. Adoption. Kita tuh dulu budak. Budak itu nggak punya kuasa bahkan atas nyawanya sendiri. Saat seorang tuan menyuruh budak itu bunuh diri. Bukan cuma disuruh nyapu, suruh maaf. Kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan kita suruh. Dan kita adalah budak. Budaknya siapa? Dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini hanya untuk memenuhi kehendak dosa dalam diri kita. Kita gak bisa keluar dari itu. Apapun yang kita lakukan, ending-endingnya dosa. Ending-endingnya dosa. Makanya banyak sekali kekecewaan dan penderitaan yang kita alami.
Karena kita adalah budak. Budak dosa. Adoption. Kita yang tadinya budak menjadi ahli waris, guys. Mungkin kalau ngomongin tentang kayak gini agak susah, tapi bayangin saudara lagi kayak di film gladiator gitu, ya. Jadi budak pakai rantai, dikerangkeng, ditutup gitu, ditarik di kereta, suruh main gladiator atau apa gitu. Tiba-tiba saudara lagi benar-benar gak punya kehendak atas dirinya. Tiba-tiba Elon Musk lewat. Jadi gue gabungkan antara masa lalu dan masa sekarang gitu ya. Elon Musk lewat gitu. Elon Musk lewat, tiba-tiba, Glenn. Wah, padahal gue gak ganteng ya. Gue ya walaupun sekarang ganteng, tapi budak pasti gak ganteng gitu. Jadi, ya. Jadi waktu saat, ini budak nih. Gue beli lunas. Tapi bukan jadi budak. Notaris langsung panggil. Pengacara lawyer langsung keluarin hak ahli waris. Angkat dia jadi anak. Seorang Elon Musk. Yang kekayaannya paling kaya di dunia saat ini. Ngangkat lo yang jadi budak jadi anaknya. Seneng gak guys? Bohong kalau nggak seneng ya. Atau udah terlalu Injil nih, jadi nggak terlalu seneng ya kan? Ya. Tapi yang namanya Elon Musk bisa ngangkat kita jadi anak, itu luar biasa. Itu baru Elon Musk. Ini Allah yang pencipta langit dan bumi. Dia angkat kita jadi anak. Pendosa, kita jadi yang dibenarkan. Kita tuh bukan cuma budak ternyata saudara. Kita tuh musuh Allah. Kita tuh musuh. Siapa yang nyalipin Yesus? Saudara dan saya. Dosa kita lah yang nyalipin dia. Dia adalah kesayangan surga. Karena dosa kita, dia disalibkan. Kau dan aku musuh Allah. Tapi kita diangkat jadi anak. Itu anugerah. Dave, siapa? Cocok. Siap-siap nangis ya saudara. Mudah-mudahan nangis ya. Gak penting banget. Oke. Inkarnasi Kristus. Dia rela lahir dari rahim yang berdosa. Agar saudara dan saya lahir dari rahim anugerah. Dia rela hidup tunduk dalam hukum Taurat. Agar saudara dan saya hidup dalam kasih karunia. Dia rela dianggap anak haram. Agar saudara dan saya jadi anak perjanjian. Kematian Kristus. Dia rela yang sempurna mati. Agar kita yang cacat, kita semua cacat, saudara, disempurnakan di dalam anugerah. Dia yang tidak berdosa mati menanggung seluruh dosa kita tanpa terkecuali. Agar kita yang penuh dosa lunas dibayar. Kematian Kristus. Kesayangan surga dikorbankan. Agar musuh-musuh Allah merasakan kasih sayang surga yang luar biasa. Dia terang yang sejati, rela masuk dalam kegelapan terdalam. Demi membawa kita anak-anak yang gelap, merasakan terang yang sejati. Kebangkitan Kristus, sang sulung
menang atas alam maut. Agar kita anak bungsu yang selalu mengecewakan surga, justru beroleh hidup yang kekal. Allah kita hidup, sehingga kita tidak perlu takut lagi akan hari esok. Karena Dia baik, dan hari esok kita pasti di dalamnya. Karya Kristus tuntas, rest menjadi bagian kita selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau berdaulat atas segalanya Tuhan. Engkau ajaib. Dan kami memanggil Engkau Bapa. Allah Bapa. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Enggak ada dari satupun dari kami yang layak. Tetapi hanya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, menjadikan kami anak-anak Allah. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan. Kami mengucap syukur untuk anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara.